ya udah kanker gitu ya, kanker namanya anorektal gitu atau usus besar. Yang kebayang di Kak Hilman tuh sempat ngedrop nggak sih Kak? Sempat ngedrop nggak, misalnya apalagi disebutkan bahwa ini udah kanker nih, stadiumnya disebutkan gitu. Saya tuh pengen nangis, pengen teriak sekencang-kencangnya gitu ya. Mengalami kanker itu apa sih yang terjadi Kak? Terus kita jatuh sama-sama. Oh. Sehat, cuma ada sedikit nih dikasih obat-obat lambung yang nggak ada hubungannya dengan penyakit yang intinya mungkin kali ya. Separah itu kah? Gitu ya. Kak Hilman, saya potong boleh Kak Hilman ya? Kondisi seperti itu sudah sempat disampaikan ke anak, ke istri? Kalau istri mah selalu mendampingi ya, luar biasanya beliau gitu ya. Tapi kalau anak-anak paling cuma bilang ayah sakit nak, boleh bantu gitu ya. Dan subhanallah Allah tuh kasih anak-anak yang easy child ya, Ayah Irwan. Alhamdulillah. Pahamnya tuh gampang gitu ya. Aduh ya Allah, Allah kasih apa ya, ujian tapi Allah kasih rahmat di bagian-bagian lainnya juga gitu. Iya akhirnya sampai, aduh dokter herbal itu bilang, aduh ini jangan sampai obstruksi ya, jadi bisa kalau nggak keluar itu bisa kemana-mana, ke usus dan sebagainya, ke jantung. Oh akhirnya kita biopsi lagi di Darmais waktu itu, sebelumnya di swasta. Darmais ambil PA lagi, ternyata hasilnya ya udah kanker gitu ya, kanker namanya anorektal gitu atau usus besar. Dan dinyatakan stadium 4. Stadium 4. Ya. Katanya udah ada metastasis ke hepar hati. Nah Kak Hilman, banyak mungkin sahabat Fatherman yang mengikuti Kak Hilman, yang dulu pernah ikut dengan kegiatan-kegiatan Kak Hilman. Pertanyaan-pertanyaan, apa sih sebenarnya yang Kak Hilman rasakan ketika, ini kan udah kebayang lah Kak ya, kanker itu seperti apa ya, kita udah tahu lah ya. Tadi seperti yang dokter bilang, anakmu berapa gitu ya, udah kebayang lah, bapak, ibu kita, saudara kita gitu. Nah, yang kebayang di Kak Hilman tuh sempat ngedrop nggak sih Kak? Sempat ngedrop nggak, misalnya apalagi disebutkan bahwa ini udah kanker nih, stadiumnya disebutkan gitu. Saya tuh dibesarkan ini Ayah Irwan, apa ya namanya, dibesarkan untuk tegar gitu karena Umi Abi itu kan punya anak 9 ya. Allah. Kalau harus ngurusin semua kan nggak mungkin, susah gitu. Jadi ayo bantu adek atau urus dirimu gitu ya, gitu. Jadi terbiasa untuk mandiri, terbiasa untuk coba selesaikan ini ya, apa sih urusannya sendiri gitu. Jadi saat itu sih berusaha untuk tetap tegar ya, berusaha sih tetap tegar gitu. Ya walaupun sejujurnya sudah mulai susah tidur, Insya Allah, kepikiran, obat tidur itu nggak ada yang mempan, apapun obat tidur yang dibeli nggak ada yang mempan. Sampai ada dokter kasih melatonin asli katanya, melatonin untuk bantu tidur, nggak mempan juga, gitu ya. Oh mungkin ini yang tersembunyi di dalam, yang cemasnya udah memuncak tapi berusaha untuk diredam gitu ya. Oke, kita butuh bantuan orang gitu. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya bukan superhero. Minta bantuan teman juga yang psikolog. Aku nggak bisa tidur nih. Gimana ya gitu. Dicek segala macam. Oh oke, coba relaksasi aja gitu ya. Pertama, kedua agak susah Ayah Irwan. Ya karena kan apa ya, rasanya tuh pengen nangis, pengen teriak sekencang-kencangnya gitu ya, pengen ngadu sama orang banyak gitu ya, walaupun nggak pengen terlihat lemah. Makanya kalau orang, ya ampun kasihannya gitu, aduh jangan dikasihani, doain aja gitu ya. Jadi sama lah sama orang-orang Ayah Irwan, saya juga manusia yang akhirnya yang dibesarkan tanpa air mata gitu ya, nangis juga. Nangis, nggak kuat lah gitu ya. Apalagi semakin kesini kok pengobatan semakin berat gitu ya. Hampir kadang ada yang tiap hari datang, perih, teriak gitu ya. Merasa udah gitu ya. Yang tadinya masih ngajar gitu ya, seminar, walaupun sudah didiagnosis itu ya, supaya ini otak tetap waras nih Ayah Irwan nih. Jadi tetap ngajar di kampus, tetap ngisi seminar.
hanya konsultasi yang off dulu karena kan harus duduk lama. Betul. Dan nggak mampu duduk lama gitu. Akhirnya selang beberapa pertemuan ngajar off, nggak bisa, nggak mampu. Ya udah diterima, ya Bismillah diterimalah. Ya, proses. Nah itu kan di Kak Hilman ya, Hilman. Artinya mungkin dalam background keluarga juga alhamdulillah tadi diceritakan bahwa bapak dan ibu memang punya anak 9 dan memang sudah terlatih sebenarnya anak-anaknya untuk mandiri gitu, untuk menyelesaikan persoalannya masing-masing gitu. Nah tapi kan kita nggak bisa nih Kak Hilman yang ada di samping kita nih, anak dan istri, ketika kita mengetahui itu apa ya kira-kira yang terjadi di istri ya? Dan vonisnya itu dalam tanda petik vonisnya itu kan stadiumnya bukan stadium yang main-main ya, gitu. Walaupun sahabat Fatherman, walaupun istri beliau dokter ya, kita juga ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Mungkin banyak hikmah juga yang nanti mungkin kita nggak tahu, ada istri yang mungkin Allah takdirkan suaminya juga mengalami yang sama gitu. Iya. Kita manusia semua lah sama. Betul. Punya perasaan. Betul. Gitu ya. Kebetulan istri itu ya saya off kerja, beliau juga otomatis terganggu ya. Yang tadinya praktek ya seminggu 3 kali berapa jam lah gitu ya. Nggak sampai dari pagi sampai sore, cuman kadang anak-anak sekolah gitu terpraktek, terus anak-anak belum pulang udah pulang gitu. Sempat beliau mengungkapkan sebenarnya aku tuh mau teriak kenceng gitu ya, dan nggak pernah diungkapkan sebelumnya. Di depan tuh menampilkan ketegaran gitu ya. Aku mau teriak kenceng gitu. Oh ya Allah, kenapa punya nasib seperti ini gitu ya, walaupun bukan beliau yang sakit. Saya mau nangis juga sih, karena ya ampun, ini pasti kan terganggu semuanya. Tapi akhirnya Irwan, Masya Allah ya, ini bukan karena psikolognya, bukan karena apapun, ya sakit dari mana ya, pasti biiznillah ya. Ya udah deh, coba serahkan dulu ke Allah gitu. Nggak ngurusin yang sekitar dulu, tolong dulu diri gitu ya, tolong dulu diri, tenangin diri gitu ya. Karena awal-awal tuh nggak nerima, nggak nerima banget. Aduh ya Allah, kenapa sih kok saya kan udah jaga makan gitu, gimana nih udah jaga makan kok masih begini gitu. Saya kan nggak makan sembarangan gitu. Ya kan, mungkin juga apa ya, saya kan sholat saya lancar, mungkin sampai ke situ juga ya. Juga kali ya, mungkin banyak menghayalnya sholatnya gitu ya, Masya Allah. Tapi akhirnya coba ini ya Allah, coba lapang, relaksasi, lapang lagi, menyerahkan ke semua ke Allah. Ini pasti ada maksud nih, ada sesuatu gitu ya. Belajar kali ya, suruh belajar lagi dari sekeliling, belajar tentang apapun itu gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah ketika lapang, mulai tuh Irwan bisa tidur. Terus dan istri juga udah mulai nerima ya. Oh iya, itu tuh prosesnya cukup lama Irwan, sekitar 5 bulan. Allah. Jadi nggak simsalabim, psikolog mah bisa dia mah gitu ya. Enggak, 5 bulan. 5 bulan nggak tidur cuma gini, yang penting udah lampu mati gitu ya, melatonin cukup di otak gitu ya, supaya tubuhnya tetap bisa kuat gitu ya. Cuma nggak bisa. Akhirnya butuh proses lama panjang, belajar di orang-orang ya, ketemu di Darmais atau di mana. Oke, coba lapang. Sampai akhirnya ke lapangan itu ini ya, memancar ke sekeliling. Anak-anak juga sedih tapi menghadapinya tenang. Istri juga alhamdulillah bisa tenang gitu ya, walaupun pasti di sini enggak inilah ya, siapa sih yang pengen di keluarganya sakit gitu terus sampai harus tiap hari nganter, dorong pakai kursi roda, apalah segala macam gitu ya. Dan semuanya berubah lah ya, semua berubah ya. Siklus hidup juga berubah, pasti berubah lah ya, dari praktek kemudian. Terus sedih juga sih. Kadang mandangin apa ya, mandangin apa sih, kayak plakat-plakat gitu ya. Oh pernah ya ke ini ya, oh pernah ke apa sih, provinsi ini ya, kota ini ya, bahkan negara ini ya gitu ya. Oh ya Allah, bisa nggak ya melakukan lagi. Tapi akhirnya
dijawab lagi, kita harus nggak boleh begitu, harus dijawab lagi. Oh, apakah itu yang menurut Allah terbaik? Kan belum tentu gitu ya. Jangan-jangan ini perjuangan yang harus dijalani gitu untuk Allah uji kita gitu ya. Sehingga nanti kita bisa banyak dapat pelajaran dan jangan-jangan ketemu yang lain lagi, jalur yang lain yang sebenarnya kamu bukan di situ, di sini gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita memang Masya Allah menjalani dan bersyukur apa yang sedang dia lakoni gitu ya, Kak Ilman ya, Masya Allah. Kak, pertanyaan berikut ini sih bukan pertanyaan sebenarnya Kak, tapi lebih banyak mengambil pelajaran sebenarnya. Tadi Kakak bilang bahwa berusaha untuk menyelesaikan diri sendiri dulu, berdamai dengan diri sendiri, walaupun memang pengen teriak, pengen waduh kok kenapa saya gitu ya. Kemudian ternyata alhamdulillah kita selesaikan pelan-pelan dan butuh waktu, nggak bisa hanya sepekan 2 pekan, bahkan berbulan-bulan gitu. Kemudian memancarlah ke istri menjadi kuat juga. Nah, pertanyaan juga dari banyak orang adalah bagaimana pola asuh Kakak ke anak-anak dengan kondisi yang ya jujurnya pasti drop lah, misalnya dengan kondisi tubuh yang Kakak nggak bisa tidur, kemudian emosi yang mungkin juga naik dan turun gitu. Sementara anak-anak beliau sedang tumbuh kembang yang sangat luar biasa, butuh perhatian. Nggak adalah orang tua yang sempurna, tapi yang ada adalah orang tua yang mau belajar gitu ya. Ayah itu sakit nak begini, menurut abang dan Gila ini pantasnya ditertawakan atau didoakan gitu. Sejak saat itu mereka nggak ketawa. Beliau dalam penting divonis oleh dokter dan dokternya juga sangat ekspresif gitu untuk mengatakannya.